Saat ini, perasaan Tama campur aduk di dalam hatinya. Dia dengan cepat melangkah maju, memegang tangan Peter, dan berbisik. Tuan Peter, tidak. Paman Peter, kamu baik-baik saja? Aku di sini untuk mengeluarkanmu dari sini. Peter langsung menangis, menatap Tama, tersedak, dan berkata, Tuan, kamu tahu segalanya? Tama mengangguk, saya melihat foto Anda dan ayah saya. Jadi saya datang ke Amerika Serikat untuk mencari Anda, dan saya menemukannya jauh-jauh ke sini. Peter berkata dengan malu, Tuan, di Jakarta, bukan saja saya tidak memberitahu Anda identitas saya, tapi saya juga menjebak ayah mertuamu dan melontarkan komentar kasar padamu. Tolong jangan salahkan aku. Tama buru-buru berkata, bagaimana bisa? Meskipun saya tidak tahu detailnya, saya yakin Paman melakukannya demi kebaikan saya sendiri. Kemampuan saya untuk mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius, pasti karena pengaturan Anda. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Peter dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, saya hanya mengikuti pengaturan ayahmu sebelum kematiannya dan membawakan 9 kitab suci surgawi yang misterius kepada Anda di Jakarta. Semua ini adalah persiapan ayahmu untukmu. Saya juga berterima kasih kepada ayahmu atas dukungannya. Berkat perawatannya, saya bisa hidup sampai hari ini. Kamu tidak perlu bersyukur. Tama bahkan lebih ngeri lagi. Meskipun dia juga meragukan apa kemampuannya untuk mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius ada hubungannya dengan ayahnya. Dia belum pernah menemukan bukti langsung. Tapi sekarang, kata-kata Peter telah mengkonfirmasi spekulasi ini kepadanya. Saat ini, Tama memiliki pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya dan tidak sabar untuk menanyakan Peter dengan jelas. Namun, melihat situasi di mana mereka berdua berbaring dan melihat kerah baja di lehernya, Tama segera melangkah maju. Dia tiba-tiba merobek kerahnya. Kemudian membantu Peter berdiri dan berkata, Paman, aku akan mengajakmu keluar dulu. Jangan khawatir, aku akan membuat mereka membayar kebencian ini dengan darah di masa depan. Peter berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, masalah ini adalah kesalahan saya. Saya pantas menerima apa yang telah dilakukan keluarga Rothschild terhadap saya. Dan Sata tidak bisa pergi dari sini sekarang. Jika saya pergi, keluarga Rothschild tidak akan melepaskan keluarga saya. Saya tidak bisa menyakiti mereka. Tama terkejut dan bertanya dengan cepat, Paman, apa dendam antara kamu dan keluarga Rothschild? Saya mendengar dari luar bahwa Anda mencuri barang-barang mereka. Peter tersenyum masam dan berkata, saya mencuri barang-barang mereka. Tapi sebenarnya, mereka juga mencuri barang-barangku. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Tama dan berkata dengan serius, Tuan, Anda pasti memiliki banyak pertanyaan yang telah lama membingungkan Anda dan belum terjawab. Karena kamu telah menemukanku hari ini, aku akan menjawabnya satu persatu untukmu. Setelah aku menjawabnya untukmu, ada satu hal lagi yang ingin aku minta. Setelah mendengarkan apa yang Peter katakan, Tama berkata tanpa ragu, Paman, ayo keluar dan bicara pelan-pelan. Tidak, Peter menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, Tuan, mari kita bicara di sini. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke arah Bruno yang tampak kusam di belakang Tama, dan berkata, dia satu-satunya yang akan datang ke sini baru-baru ini. Karena dia telah dikendalikan olehmu, pasti akan aman di sini dalam waktu singkat. Ada beberapa hal, saya masih perlu menjelaskannya dengan jelas kepada Anda sesegera mungkin. Tama ragu-ragu sejenak dan mengangguk lembut. Oke. Aku akan membantumu menyembuhkan tubuhmu terlebih dahulu, lalu kita bisa bicara. Setelah itu, dia meletakkan jarinya di pembuluh darah Peter, sedikit energi spiritual masuk ke tubuhnya.
memulihkan sepenuhnya kondisi fisiknya dalam sekejap dan meningkatkannya secara signifikan. Peter merasakan perubahan yang mengejutkan dalam dirinya dan berkata dengan terkejut, "Sepertinya Anda telah menguasai 9 kitab suci surgawi yang misterius, Tuan Muda. Jika roh ayahmu di surga mengetahui berita ini, dia akan sangat bahagia." Karena tubuh Peter sudah membaik, Tama meminta Bruno berjaga di luar ruangan, sementara dia dan Peter hanya duduk di lantai. Peter pertama berkata, "Tuan, apa yang ingin Anda ketahui? Tanyakan saja, dan saya akan menjawab apapun yang saya tahu." Tama berkata, "Paman, mari kita mulai dengan situasimu. Dendammu pada keluarga Rothschild. Apa yang sedang terjadi?" Peter menghela nafas dan berkata, "Keluargaku sebagian besar terlibat dalam bisnis barang antik di barat tahun ini. Dan kami fokus pada barang antik oriental. Kami agak terkenal di bidang ceruk barang antik oriental. Jadi beberapa bulan lalu, orang-orang dari keluarga Rothschild mendatangi saya secara pribadi dan menawari saya harga yang sangat tinggi. Mereka ingin saya membantu mereka memulihkan barang antik oriental yang hanya ada dalam catatan tidak resmi, tapi tidak pernah ditemukan. Si Fang Baozuang ini belum benar-benar keluar." Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, "Baozuang?" "Ya." Peter menjelaskan, Baozuan adalah istilah umum untuk jenis kerajinan tangan kuno, yang memiliki ciri-ciri mirip dengan versi miniatur sampai batas tertentu. Ada peninggalan budaya antik yang mirip dengan pagoda di semua dinasti. Yang paling terkenal pada tahap ini mungkin adalah pagoda peninggalan mutiara. Namun, pavilion itu terutama memiliki makna keagamaan. Meski bentuknya mirip dengan pavilion persegi keluarga Rothschild, mirip tapi sangat berbeda. Setelah mengatakan itu, Peter menambahkan, "Pada tahun-tahun awal, saya mengumpulkan banyak barang antik yang tinggal di luar negeri, termasuk beberapa dokumen dan bahan dari berbagai dinasti." Saat dia berbicara, Peter menambahkan, "Menurut catatan sejarah, si Fang Baozu adalah harta Feng Shui yang paling penting. Ayahmu dan aku sama-sama mempelajari Feng Shui dari buku perubahan secara mendalam. Menurut catatan buku perubahan, jika Anda ingin membuat senjata penting semacam ini, harta karun Feng Shui membutuhkan restu dari Master Zoe yang tak terhitung jumlahnya dan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk menyelesaikannya. Namun, kekuatan Baozuan 4 sisi dalam Feng Shui ini secara bertahap akan melemah seiring waktu. Beberapa waktu lalu, banyak retakan muncul di si Fang Baozu itu sendiri. Keluarga Rothschild mendatangi saya dan berharap saya dapat membantu mereka memperbaiki peninggalan budaya ini. Mereka kemungkinan besar mengira saya tidak bisa mengenali si Fang Baozu. Lagi pula, tidak ada yang namanya pasar atau catatan mengenai hal itu. Tapi mereka tidak menyangka bahwa saya telah menemukan dokumen sejarah tidak resmi tentang si Fang Baozuang. Jadi ketika saya melihat aslinya, saya mengenali harta karun ini. Untuk mengkonfirmasi spekulasi saya diam-diam membuat identifikasi karbon 14 dan memang terbukti bahwa itu berasal dari dinasti Tang. Setelah memastikan identitas si Fang Baozuan, saya memeriksa berita tentang keluarga Rothschild pada waktu itu dan menemukan bahwa mereka memang mengalami banyak kemunduran kecil, dan bahkan seorang cucu meninggal dalam kecelakaan. Saya kira ini pasti ada hubungannya dengan retakan di si Fang Baozuang, jadi saya sengaja memberitahu keluarga Rothschild bahwa si Fang Baozuang sudah ada terlalu lama. Penuaan dan pembusukan materialnya sangat serius, dan nilai keseluruhannya tidak terlalu tinggi. Saya menyarankan mereka untuk melestarikannya secara statis dan tidak memperbaikinya dengan paksa. Namun, mereka bersedia mengeluarkan puluhan juta dolar agar saya dapat memulihkannya, jadi saya berpura-pura terkejut dan setuju. Dan memberitahu mereka bahwa restorasi akan memakan waktu lama, setidaknya beberapa bulan.
Mereka harus meninggalkan si Fang Baozuan bersama saya, tapi orang-orang datang untuk memeriksa kemajuan restorasi setiap hari. Dan saya juga menemukan bahwa mereka diam-diam memantau saya selama waktu itu. Dalam proses memulihkan si Fang Baozuan, saya semakin merasa bahwa benda ini tidak boleh dibiarkan menjadi milik keluarga Rothschild. Karena itu sendiri merupakan peninggalan budaya, dan kebanyakan orang tidak mengetahui si Fang Baozuan, atau bahkan mengetahui keberadaannya. Tapi ini adalah harta paling berharga yang hilang dalam 100 tahun penghinaan setelah perang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.